Ibu saya meninggal. Jadi pada saat saya mungkin secara ekonomi lah gitu ya, sudah lebih baik pada saat itu, ibu meninggal bulan Mei 76. Kemudian bulan Agustus saya menikah. Sebetulnya calonnya sudah diketahui dan sudah disetujui sama ibu ya. Jadi beliau itu nggak sempat lah ya menyaksikan punya mantu gitu dari saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Waalaikumsalam. LPI di podcast kita yang makin menawan ini. Podcast untuk bisnis, finansial, dan ekonomi. Dan sekarang saya kembali kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Pak Ahyar Ilyas. Terima kasih Pak Ahyar atas kedatangannya. Sekarang sibuk apa nih Pak Ahyar ya? Sibuk, sebetulnya antara sibuk dan nggak sibuk lah ya. Ya sibuk, masih ada tugas lah saya sekarang masih komisaris di Maybank Indonesia ya. Masih tercatat sebagai tenaga pengajar. Pengajar Pak ya? Magister di IBS, Oke. magister di ITB Ahmad Dahlan. Dulu STI Ahmad Dahlan. Cuman sejak COVID kurang aktif lah ya, karena kurang semangat kalau ngajarnya via Zoom gitu. Kalau tatap muka lebih enak. Ya, tapi masih adalah aktivitas itu. Selain itu mungkin juga berkebun dikit-dikit. Ya. Oh, berkebun juga Pak. Sobat LPP, Pak Ahyar ini adalah central bankers yang mungkin dari awal meniti karirnya dari awal sekali di BI ya. Dan beliau baru saja menerbitkan buku. Nah, ini bukunya dan kita di sini berkesempatan untuk ya bincang-bincang untuk membahas sedikit buku Pak Ahyar. Ini Memoir Ahyar Ilyas dari Tepi Danau Maninjau, Berakit-rakit ke Hulu. Wah, ini sangat-sangat Minang sekali ya Pak ya. Judulnya aja sangat-sangat Minang ya. Karena Pak Ahyar mungkin karena beliau dari Minang ya. Jadi nanti kita akan bahas ini buku ini dengan Pak Ahyar. Oke Pak, langsung aja deh Pak kita bahas ya Pak ya. Ini buku kan baru terbit tahun ini ya Pak ya? Tahun ini ya. Bulan Maret ya. Maret 2022 kan ya. Sangat masih fresh nih buku ini. Mungkin kita mulai Pak dengan ini. Kenapa Pak? Apa yang membuat Pak Ahyar menulis buku ini? Ya sebetulnya semula itu tidak ada rencana spesifik ya untuk menerbitkan buku memoir atau autobiografi begitu. Tapi ketika umur sudah bertambah juga. Sekarang berapa Pak? Sekarang sudah 74. Alhamdulillah, dan 75 jalan gitu. 75 jalan. Saya separuhnya Pak. Ya, jadi menjelang 70 itu kan saya suka baca buku-buku juga ya. Ada ya tokoh-tokoh biasanya. Kalau saya ini kan bukan tokoh sebenarnya. Orang biasa gitu ya. Jadi ada 70 tahun. Nah, misalnya Pak Muhammad Nasir, 70 tahun, Buya Hamka gitu. Itu ya. Menginspirasi Bapak. Inspirasi lah begitu. Jadi waktu itu mulai coba-coba kalau mau nulis apa yang mau ditulis gitu ya. Ya baru oret-oret itu semuanya semacam outline, semacam CV yang annotated CV gitu ya. CV yang dikembangkan begitu. Jadi semula hanya seperti itu. Kemudian setelah pandemi ini, mulai 2020 ya, kalau nggak salah itu dulu Maret 2020 kita nggak bisa kemana-mana begitu. Akhirnya teringat lagi gitu. Oh, berarti yang outline itu? Iya, dulu outline itu coba dilihat-lihat lagi. Itu berapa tahun dari pas menuliskan outline itu Pak? Ya nulis outline itu kan kira-kira umur 70 ya, 4 tahun yang lalu. Tapi pandemi ini mulai 2020, Maret 2020 itu baru ngutak-ngutik lagi. Berarti sekitar 3 tahun kemudian Pak ya? Iya, 3 tahun kemudian. Jadi mulai barangkali ini ada baiknya untuk dilanjutkan ya. Juga kan kadang-kadang ini di antara keluarga, anak-anak sendiri ini kan kadang-kadang dia belum tahu persis juga ayahnya itu siapa gitu. Iya betul. Ceritanya mungkin sepotong gitu kan. Jadi mulai dari situ, nah waktu cukup banyak tersedia selama pandemi itu,
yang mulai ditulis Maret 2020. Alhamdulillah selesai dan diterbitkan itu Maret 2022. Jadi 2 Jadi tahun. 2 tahun Pak ya. 2 tahun menulis buku setebal ini, Sobat LPP, ini lebih dari 600 halaman loh ini. Ya, 600 38, ya, 638 dengan halaman indeks ya. 600 ya, Ya. 30. Ya. Ini pasti ada juga sebagian yang diedit ini ya Pak ya. Belum lagi yang naskah mentahnya bisa 1000 Ya, jadi kalau itu tidak diedit, itu ya barangkali lebih dari 1000, bisa 1500 Iya, iya. halaman gitu ya. Itu 2 tahun Pak menulis. 2 tahun nulisnya. Iya, jadi selama 2 tahun itu kayak orang kerja kantor juga. Waktunya ditetapkan untuk menulis Waktu gitu. katakanlah mulai jam 8, jam 9 udah mulai, nanti siang istirahat, lanjutkan lagi jam 2 sampai jam 5, begitu kan, gitu kayak kantor lah gitu. 9 to 5. 9 to 5 gitu kan. Oh. Ya, jadi kemudian setelah jalan kurang lebih 1 tahun, udah hampir 70-80% ya, ada dapat kontak, ada yang bersedia jadi editor gitu ya. Oke. Ah, Iya, di sini karena editornya Ya Pak Hasril Hasil ya. Caniago. Ini jurnalis dari Padang ya Pak ya? Ya, jurnalis senior, sejarawan juga dan budayawan juga. Jadi dia udah biasa menulis juga buku-buku itu. Ya, saya kira ada baiknya juga supaya lebih. Kalau ada moto dulu ya Pak Tempo ya, enak dibaca dan perlu gitu ya. Nah, kalau ini mudah-mudahan bisa enak dibaca juga. Selain barangkali ada beberapa yang bisa. Terus terang Pak, saya Bermanfaat. mendapatkan buku ini Ya. baru sehari yang lalu ya. Saya agak ya skimming aja sih Pak. Ya menurut saya ya sangat bercerita sekali gitu Pak. Dalamnya gitu ya, di dalamnya saya nggak semua baca, tapi apa namanya, inspire gitu menurut saya ya. Karena runtutan ceritanya tuh seperti kita nonton film gitu. Nonton film Pak Ahyar dari kecil. Bagaimana Pak Ahyar kemudian ke Jakarta. Tapi sebelum kita sampai gitu Pak, ini kan judulnya kan Dari Tepi Danau Maninjau Berakit-rakit ke Hulu Pak. Ya. Kenapa cuma berakit-rakit ke hulu Pak? Belum ada sambungannya, kan berenang-renang ke tepian Pak. Ini kepotong atau gimana? Saya kira itu maksudnya biar ditafsirkan sendiri gitu sama pembaca gitu. Oh. Tapi yang terang itu memang awal-awalnya itu ya. Kalau nggak tahu apa Anda pernah ke Maninjau belum gitu ya. Apalagi itu misalnya di tahun 50-an gitu ya. Itu kan masih sepi, ya, nggak ada listrik. Tapi yang bagus itu di sana sudah ada sekolah gitu ya. Oh, walaupun belum ada listrik tapi sudah ada sekolah. Jadi misal tahun 60 itu di sana sudah ada SMA, SMU ya kalau istilah sekarang ya. Pada kecamatan ya. Kecamatan. Saya kira di Jawa pun pada waktu itu kecamatan belum banyak yang punya sekolah menengah atas SMU gitu. Jadi orang dari kampung misalnya dari tepi Danau Maninjau itu ya akhirnya kan merantau lah ya. Kalau orang dari sana itu umumnya merantau. Merantau itu ya ndak mudah juga gitu kan ya. Jadi itu mereka berakit-rakit itu ya. Berakit-rakit itu kan sebetulnya ya berupaya lah ya, agak susah. Ada macam susah perjuangan. Iya betul Pak. Karena perjuangan. yang saya tahu kan Ya. ini pepatah waktu kita sekolah dasar ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Kalau cuma dipotong berakit-rakit ke hulu, berarti kan bersakit-sakit dahulu nih. Jangan-jangan nih sakit-sakit dahulu semua. Ada juga pelesetannya kan ya. Berakit-rakit bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit berkepanjangan gitu kan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kapan gitu? Iya, Sakit-sakit dulu tapi ya. di satu pihak memang itu kan berenang-renang ke tepian itu ada konotasinya bersenang-senang gitu ya. Tapi kalau saya tuh enggak ingin juga ada konotasi bersenang-senang gitu. Oke. Karena konotasinya tuh duniawi gitu ya. Kalau bersenang-senang itu kan konotasinya dan duniawi. Tapi kalau kita ini kan pinginnya itu bersenang-senangnya di akhirat sebetulnya. Betul. Gitu. Oh, jadi itu ya, saya paham Pak. Berarti Jadi dipotong di situ aja lalu ditafsirkan sendiri aja oleh pembaca gitu. Oke. Jadi ini hikmah dari perjuangan lah kalau boleh singkatnya seperti itu Pak ya. Ya, saya kira ada Hikmah dari perjuangan. Kalau ya. kita bilang sakit apa susah payah ya perjuangan gitu ya Pak ya. Ya kalau istilah mungkin agak agama sedikit begitu ya. Kalau hakikatnya kita kan menjalani hidup. Hakikatnya. Tapi syariatnya kita berupaya berjuang begitu. Jadi kalau yang di situ mungkin ya syariatnya itu kita berupaya berjuang bersusah-susah
Ya mudah-mudahan nanti itu di bisa akhirat akan bersenang-senang. senang. Amin. Gitu. Oke Pak, masuk ke dalam Ya. buku nih Pak. Ya. Saya melihat ada tulisan Bapak kan apa namanya besar di Jorong Bancah ya Pak ya? Ya. Jorong Bancah itu masuk nama desa itu Pak ya? Atau Ya, nama... jadi kalau di sana itu sampai sekarang sekira masih ya di Minang itu di desa itu kurang lebih apa disebut di sana nagari. Oh nagari ya benar. Nagari. Jadi saya itu termasuk di kenagarian Maninjau itu terdiri dari beberapa jorong. Ya mungkin dusun ya barangkali di bawah itu ya. Ada Jorong Bancah, ada Jorong Kukuban, ada Jorong Pasa, ada 5 jorong, 6 jorong di sana. Ini salah satu jorong di kenagarian Maninjau. Ya. Jorong Bancah. Nah di sini disebutkan Bapak pernah digigit anjing Pak. Pernah digigit anjing di SD atau SMP itu Pak ya? Itu masih di SD Pak ya. Iya. Jadi ada kebiasaan di sana, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa tidak, saya nggak tahu persis ya. Itu orang berburu babi. Oke. Berburu babi itu kan pakai anjing ya. Oh iya Pak betul Pak. Jadi biasanya habis berburu itu banyak anjing ya. Nah ini nggak tahu itu salah satu dari anjing yang ikut berburu itu mungkin dia tertinggal dari rombongannya. Jadi pada saat pagi-pagi hari mau mandi ke danau itu tiba-tiba itu dari belakang ada anjing ya gigit gitu. Sebetulnya tidak sampai berdarah, tidak parah tapi lah ya. membekas. Ada bekas, lebam gitu ya. Iya. Jadi orang tua, kakak-kakak dan juga guru gitu ya, kan takut ada rabies gitu ya. Jadi supaya itu ada preventifnya, ya akhirnya dibawa ke rumah sakit, ke Bukit Tinggi. Nah, di situ sebutkan itu pertama kali Bapak ke kota gitu. Pertama kali ke kota gitu ya. Bil hikmah dengan gigitan anjing ke kota, padahal waktu itu sebelumnya belum pernah ke kota. Belum pernah ke kota. Ngapain ke kota dulu ya? Kita di kecamatan itu sekolahnya ada SD, SMP, SMA di situ. Bukit Tinggi itu waktu itu ibu kota kabupaten. Ya, kalau sekarang ya Kota Madia ya udah lepas itu. Jadi itu menurut dokter harus dilakukan disuntik gitu. Iya, disuntik. Disuntiknya di pusar. Oh. Aduh. Mesti Dipusar mengarah ke pusar gitu dari pinggir itu cuma 1 kali 1 hari dan itu selama 2 minggu. Jadi ada 14 kali suntik. Itu preventif ya. Berarti Bapak 14 hari 14 hari di Bukit Tinggi jadinya begitu. Sekalinya ke kota, ke rumah sakit disuntik pula. Gitu. Itu apa nggak sakit tuh Pak kan? Sakit. Terus terang itu sakit. Jadi mungkin agak traumatis juga untuk anak-anak seumur gitu disuntik gitu. Tapi karena orang tua terutama lebih khawatir kepada nanti rabiesnya itu ya lebih baik ya dilakukannya, ditahan aja sakitnya. Sakitnya lebih sakit dari digigit anjing sendiri jangan? Lebih sakit. Waktu digigit anjing itu nggak sakit ya, karena nggak sampai berdarah. Lebih sakit disuntiknya ya? Lebih sakit disuntiknya, dan itu 14 kali. 14 kali lah ya, aduh. Saya nggak kebayang tuh Pak. Itu membawa trauma sampai besar jadi takut disuntik atau gimana? Ya ada unsur itu juga ya. Jadi waktu kecil itu kadang-kadang itu ada dampaknya juga. Iya Pak. Di sini Bapak menulis sekitar ada 11 bagian ya Pak ya. Dari buku ini dari sekitar 600 sampai 700 halaman. Pak, bagian mana Pak yang kira-kira pada saat menulisnya itu paling menyita perasaan Pak Ahyar atau paling emosional gitu Pak? Ya sebetulnya setiap bab itu ada suka dukanya tersendiri ya di setiap bab itu. Ya namanya juga memoir, pengalaman pribadi gitu. Ya banyaklah unsur-unsur di setiap bab itu ada unsur yang kita merasa waktu nulisnya itu merevise memorinya itu ada ya. Tapi mungkin kalau pertanyaannya agak spesifik begitu ya. Ya mungkin di sekitar tahun 76 itu ya, atau secara umum setelah sampai di Jakarta itu. Saya sampai Jakarta kan tahun 67 66 tamat SMA ya. Itu kan kehidupan di sana itu perantau muda umur 19 tahun itu kan pertama cari kerjaan. Tadinya pengen kuliah tapi uangnya nggak ada, jadi cari kerjaan dulu, udah kerja baru kuliah. Kemudian setelah dapat kuliah ya itu kan berat juga itu ya. Betul.
kuliah sambil bekerja. Ya. Nah, cuman di akhir-akhir itu sudah selesai sebetulnya kuliah. Tadinya saya kerja di BNI Keramat. Jadi sebelum di BI sudah kerja di BNI ya. Di sini disebutkan sebagai clerk ya. Kemudian sempat ke Citibank. Kemudian masuk PCPM BI itu tahun 74. 75 diangkat. Nah 76 itu karena tadi ya, karena waktu merantau itu kan salah satu motivasinya itu ya untuk menyenangkan orang tua lah, ibu saya ya. Karena waktu itu berapa bersaudara Pak? Saya 5 bersaudara, saya paling kecil, paling bungsu. Ayah sudah meninggal waktu saya masih umur 10 tahun. Kakak-kakak sudah lebih dahulu merantau. Jadi saya yang paling lama lah dengan ibu ya, di kampung begitu. Yang laki-laki berapa Pak? Yang perempuan? Yang laki-laki 1. Oke. Yang nomor 4, saya nomor 5. 1, 2, 3 itu perempuan. Sekarang 3-3-nya sudah lebih dahulu udah meninggal ya. Kakak saya laki-laki masih alhamdulillah masih ada di Bandung. Jadi pada waktu sudah mulai bekerja di BI itu secara ekonomi sudah lebih settle lah ya. Lebih settle dan ingin saya tuh membahagiakan atau memprioritaskan ibu ya yang susah Pak, payah. saya potong. Dari pas BNI itu boleh tahu gaji waktu itu berapa Pak? Kalau gaji pokok dulu kan tuh ada istilah gaji pokok. Gaji pokok itu masih sekitar ada Rp465 gitu ya. Rp465. Tapi jangan tahun lupa 67 ya. 67 ya. Tapi jangan lupa ya tahun 65 Desember 65 itu kan Rp1.000 jadi 1. Oh iya oke. Berarti bisa sebut dikali 1.000 ya. Ya bisa itu 465.000 gitu ya. Pakai uang lama gitu. Uang baru. Tapi itu kan gaji pokok, ada juga tunjangan-tunjangan lain. Dan waktu itu juga ada tunjangan natura istilahnya. Berbentuk barang, berbentuk ya. Jadi dapat beras, dapat gula, dapat sabun. Pindah ke BI, jadi gajinya? Karena pindah ke Citibank dulu. Oh, Citibank? Di Citibank gajinya lebih besar, ya. Yang kami lebih besar, cuman waktu itu mau ikut pendidikan apa semacam EDP ya kalau istilah sekarang ya, Executive Development Program atau MDP ya semacam itu. Cuman waktu saya di sana program untuk tahun itu sudah selesai. Nunggu untuk tahun berikutnya gitu kan. Selama menunggu itu ya dapat informasi mengenai BI gitu. Itu padahal baru saja baru berapa bulan masuk ya di Citibank. Di Citibank ya, baru 3 bulan lah masuk di Citibank. Ada auditor dari BI. Kebetulan bosnya di situ di internal auditnya juga mantan BI. Pak Beni Rumondor kalau nggak salah namanya. Jadi pertama kali mengenal atau mengetahui BI itu pada saat di Citibank ya? Iya, waktu di BNI pernah juga kan diperiksa ya oleh BI gitu ya. Di audit ya dia. Tapi kan sepintas saja gitu. Jadi dapat informasi dan kebetulan ada iklan dari BI terima pegawai. Jadi pertama kali tahun 74 itu Bank Indonesia menerima pegawai melalui iklan terbuka. Iya. Sebelumnya mungkin ada yang lamar diproses gitu ya. Sekarang terbuka ya tahun 73. Itu Pak Rahmat Saleh, mungkin tadi ada gambar depan Pak. Pak Rahmat Saleh. Pasti zaman Pak Rahmat Saleh tuh Pak. Ya. Nah, jadi setelah itu saya diangkat, ditempatkan di bagian pemeriksaan kredit. Kemudian dipindah ke bagian perencanaan kredit. Ya. Ini sudah di BI ya Pak ya? Udah di BI ya tahun 75 ya. Kemudian tahun 76 tadi kan kembali ke pertanyaan tadi. Ibu saya meninggal. Jadi pada saat saya mungkin secara ekonomi lah gitu ya. Sudah lebih baik. Ya, gaji berapa tuh Pak? Gaji pada waktu itu mungkin gaji pokoknya sekitar 2.000-an ya. Oh sudah 2.000. Ya, 2.000-an. 400 sekarang 2.000 ya, naik 2 kali lipat. Gaji pokoknya, tapi itu udah tahun 75 kan. Di BNI tadi tahun 67 itu. Cuman di BI kan ada tunjangan kemahalan, ada tunjangan apa gitu ya. Itu gaji pokoknya ya. Tapi terlepas dari besarnya itu rasanya sudah bisa lah untuk ditanda petik itu menyenangkan ibu gitu ya. Iya. Nah pada waktu itu ibu meninggal gitu. Oh. Ya, jadi, padahal niatnya mau kalau saya dulu waktu gaji pertama saya pengen menyerahkan semua ke ibu saya gitu. Iya. Soalnya gaji pertama sih sudah dulu waktu BNI ya sudah ada lah begitu. Cuman ini kan saya pindah-pindah
Rumahnya itu berapa kali saya pindah-pindah tuh. Pindah kos kontrakan itu. Kos-kos di pinggir-pinggir. Waktu di BNI kantor di Keramat kan Pak ya? Iya, sebetulnya Kos di mana waktu itu? kita udah bisa kos yang agak lumayan, cuma kan saya mau kuliah ya. Karena mau kuliah, jadi perlu menyisihkan uang lah. Karena masuk BI kan harus S1 ya Pak? Atau di BNI sudah S1? Waktu di BNI itu saya kan jasa SMA. Kemudian kuliah di Extension UI. Ekstensi UI. Setelah ngumpulin uang pangkal istilahnya, tahun 68 kuliah, 73 selesai. Jadi setelah selesai baru tadi cerita Citibank tadi gitu. Karena Citibank kan harus S1 ya Pak ya? Iya waktu itu harus Iya. S1 ya. Oke. Jadi kembali ke cerita tadi itu, pada saat itu ibu meninggal bulan Mei 76. Kemudian bulan Agustus saya menikah. Sebetulnya calonnya sudah diketahui dan sudah disetujui sama ibu ya. Jadi beliau itu nggak sempat lah ya menyaksikan punya mantu gitu dari saya gitu kan. Kemudian 3 minggu kemudian pindah ke Palembang gitu. Jadi 76 itu berentet ya. Ibu meninggal, kemudian menikah, kemudian pindah ke Palembang. Ke Palembang karena istri orang Palembang atau? Enggak, Palembang tugas? karena dipindahkan Pak Rahmat Saleh dibuat tanda kutip itu. Jadi Iya, PCPM iya. 1 itu Iya. semula ditempatkan di Jakarta sebagian gitu ya. Di bagian-bagian, kemudian tahun 76 itu sebagian besar dipindahkan ke cabang. Oke. Saya ke bagian cabang Palembang pertama. Dari Palembang kemudian pindah ke Pekanbaru. Berarti Pak Ahyar pernah secara langsung ketemu Pak Rahmat Saleh? Ya pernah lah langsung ya. Maksudnya berbincang langsung atau pada saat? Iya, jadi kalau sesuai posisi kita lah ya. Iya. Sesuai posisi kita. Jadi kalau saat PCPM, nah itu kan program PCPM itu kan dibuka langsung oleh Pak Pak Rahmat Rahmat Saleh. Saleh ya karena beliau inisiasi pertama karena ya. beliau gubernur, itu juga program pertama kali. Saya masih ingat itu di lantai 4, gedung Tamrin itu ya. Gedung itu dibuka acaranya, peresmiannya itu oleh Pak Rahmat Saleh sendiri, dihadiri oleh seluruh direksi lah waktu itu. Ya, kemudian setelah diangkat, kan diresmikan lagi pengangkatan itu juga ada Pak Rahmat Saleh juga meresmikan waktu itu. Ya, nggak bisa dekat-dekat lah, kita kan sebagai staf baru itu ya begitu aja gitu. Iya ya karena beliau di sini kan di APP kan sebagai sesepuh ya. Jadi yang pertama kali inisiasi Ya, inisiasi sekolah ini juga LPP beliau juga kan ya. Jadi PCPM, SESPB itu sekarang dimulai juga. saya dulu di Kemang Pak ya? Iya, saya dulu SESPB-nya di sini tahun 92, 93 dulu SESPB. Dengar-dengar ada singkatan menarik Pak mengenai Kemang gitu, SESPB itu Pak. Apa tuh? Iya, kalau dulu itu kan orang kalau di BI misalnya itu sebelum naik pangkat, naik golongan itu kan ada kursus, ada pendidikan. Dan pendidikan itu biasanya dilakukan di Kemang ini. Maka Kemang itu sering diinikan singkatan dari karena engkau maka aku naik golongan. Nah, Kemang ya. Kemang ya, karena engkau maka aku naik. Oh iya Kemang. Kemang kan ya. Ya saya masih ingat sampai sekarang gitu. Kalau misalnya orang yang pegawai BI yang ke Kemang, pasti ini dalam beberapa waktu kemudian akan naik golongan gitu ya Pak. Ya misalnya diklat ya, Iya. habis diklat kan naik golongan. Oke. Terakhir itu kan SESPB. SESPB dulu di sini juga ya. SESPB di sini ya. Sekarang kan punya itu sendiri ya Pak ya. Ya sekarang mungkin di kantor di BI itu kan sekarang punya ABIN ya, Bank Indonesia Institute gitu ya. Tapi kalau dulu semuanya di sini gitu. Kalau ininya lama nginapnya juga di sini nih. Nggak tahu ruangannya mana yang biasa dipakai untuk nginap itu. Masih ada Pak. Masih ada kan? Masih ada Pak. Jadi kalau SESPB itu 3 bulan ya di situ ya. Walaupun kita tinggal di Jakarta kan gitu. Kemang ya, karena engkau maka aku naik golongan. golongan. Betul kan itu ringkasannya. Betul Pak, menarik Pak. Menarik. Ya ini di sini nggak cuma kisah hidup ya, kalau menurut saya ya. Ada tadi pelajaran moneter, pelajaran ekonomi, terutama pelajaran hidup ya, bagaimana kita mesti bersikap pada saat momen tertentu gitu. Jadi dan itu tadi rahasia-rahasia yang mungkin tidak terungkap di media selama ini mengenai latar belakang undang-undang BI keluar, kemudian ada pengalaman Pak Ahyar waktu menghadapi desakan publik atau menghadapi perhatian publik yang begitu besar mengenai BI dan lain-lain. Itu bisa Sobat LPP semua baca di bukunya beliau ini. Ini bisa didapatkan di mana Pak? Ya kalau di toko buku sekarang sudah Sudah ada ya.
Tapi kalau misalnya ada yang mau pesan lewat LPPI, misalnya, saya masih punya beberapa. Siap. Sobat LPPI kalau bisa. Cuman pesan. itu kalau saya bukan cuman ya, maksudnya gini, kalau yang ada yang ingin sekalian beribadah gitu, berinfak, jadi buku itu harganya dari penerbit 240.000, ya. Tapi kalau belinya misalnya lewat saya gitu, itu beli 240.000, uangnya silakan ditransfer langsung ke Masjid Ummul Qura. Oh, Masjid Ummul Qura di Maninjau ya Pak ya? Di Maninjau. Iya. Jadi bisa beramal hadiah buku atau beli buku sambil beramal gitu. Siap. Jadi uangnya jangan ke saya ditransfernya. Berarti benar-benar diejawantahkan ini apa barusan yang Pak Ahyar bilang bahwa kita hidup harus bermanfaat, ini sebagai amal baik, dan buku ini pun beliau tetapkan sebagai amal baik beliau, mudah-mudahan menjadi pelajaran juga untuk generasi mendatang, bagaimana melihat kebijakan, bagaimana melihat sesuatu itu nggak lagi hanya dari kacamata saat itu, ada dimensi yang lain yang mesti dilihat. Selain itu juga, ya pengalaman Pak Ahyar ini kayaknya perlu untuk kita simak untuk generasi-generasi mendatang, terutama karena beliau benar-benar menetapkan berakit-akit ke hulunya ya. Jadi berenang-renang ke tepian, nanti kita di akhirat berenang-renang ke tepian ya. Jadi mudah-mudahan bisa berguna atau bermanfaat bagi Sobat LPPI dan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Pak Ahyar atas waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk semua. Sobat LPPI, terima kasih sudah menyaksikan sesi pertama dari diskusi kita dengan Pak Ilyas, yang sudah memberikan banyak perspektif baru nih dari bukunya beliau. Nantikan sesi kedua diskusi kita dengan Pak Ilyas yang dengan topiknya yang lebih mencengangkan. Ada tentang Bank Indonesia dan juga tentang rahasia-rahasia bagaimana beliau menjalani krisis waktu masih menjadi Deputi Gubernur di Bank Indonesia. Nantikan sesi kedua diskusi kita dengan Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.